Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik semua ya. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa keluarga itu menjadi salah satu bagian terpenting di kehidupan manusia hingga saat ini. Sebagai organisasi yang pertama atau kelompok yang terdekat dengan kehidupan manusia, keluarga itu tidak dipungkiri juga mendapati beberapa permasalahan kompleks seperti perceraian, perselingkuhan, komunikasi, atau bahkan mungkin jika ada anggota keluarga yang sakit pun itu juga akan memberikan permasalahan tersendiri. Walaupun demikian, tentu dalam konseling keluarga atau perkawinan ada beberapa hal yang bisa menjadi upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Salah satunya dengan pendekatan Bowenian. Nah, kami di sini dari kelompok 2 kelas 33F akan memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai salah satu pendekatan tersebut, yaitu pendekatan Bowenian. Nah, kami terdiri dari Mutiara Khairunisa, Rika Anjeli, Dewi Zulaikha, Anisatun, Puput Darniasih, Ayu Melia, Wida Fitra, Salamah Sekar, Radiasti, dan juga Reni Susanti. Nah, langsung saja kita mulai dari bagaimana atau sejarahnya konsep Bowenian ini muncul ya. Mari. Kita masuk ke sejarah dalam model Bowenian ini. Sejarahnya adalah penemunya bernama Morrow Bowen lahir pada tahun 1913 di Waverly, Tennessee yang berada di sebelah barat Nashville. Dirinya memperoleh gelar BS dari University of Tennessee, Knoxville pada tahun 1934 dan gelar Magister dari University of Tennessee pada tahun 1937. Pendidikan tersebut ia lanjutkan dengan menyelesaikan program residensi di manajer klinik di Topeka, Kansas. Oke, kita masuk ke dalam konsep teori Bowen. Bowen mengemukakan keluarga merupakan kesatuan unit emosional yang saling berkaitan dan dapat dipahami dengan analisis kerangka multigenerasi. Inti dari teori Bowenian ini ialah individu tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Hal ini karena dalam studi keluarga merupakan sebuah unit emosional yang memiliki sistem di mana setiap anggotanya mempunyai peran dan aturan dalam keluarga tersebut. Aturan dan peran yang harus dihormati bagi setiap para anggota dari sistem keluarga ini sendiri diharapkan saling merespon dengan cara tertentu dan sesuai dengan perannya dalam keluarga. Pola-pola perilaku individu dalam sebuah keluarga dapat diprediksi dengan memperhatikan bagaimana pola perilaku keluarga karena hal tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Bowen memaparkan 8 konsep dan teori. Konsep yang pertama adalah perbedaan diri. Anggota keluarga dapat membangun kedekatan atau intimasi dirinya dengan keluarga, namun sekaligus tidak merasa bergantung dan dapat merasa mandiri dari keluarganya. Hal ini bertujuan guna meminimalisir kondisi yang tidak nyaman. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah triangulasi. Kondisi ini terjadi ketika emosi dua anggota keluarga dipengaruhi oleh keberadaan anggota lainnya atau pihak ketiga dalam keluarga. Kondisi ini dapat mempengaruhi emosi keduanya menjadi stabil ataupun tidak stabil. Dalam konsep ini, diharapkan keberadaan pihak ketiga dapat menjadi mediator penyelesaian masalah yang dihadapi, bukan sebaliknya. Konsep yang ketiga yaitu sistem keluarga inti. Setiap keluarga sudah pasti memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi permasalahan keluarga. Setidaknya terdapat 4 pola hubungan yang mampu memicu permasalahan dalam sebuah keluarga, seperti konflik perkawinan, disfungsi pasangan, gangguan pada anak, dan jarak emosional. Berikutnya, konsep yang keempat yaitu proses proyeksi keluarga.
Emosi yang terjadi saat ini dalam keluarga dapat diteruskan pada setiap generasi dan ditanamkan melalui proses turun-temurun. Orang tua yang menanamkan emosi pada anak dan kemudian akan diteruskan pada generasi berikutnya. Konsep ini terjadi karena adanya penularan emosi dari orang tua ke anak, sehingga terjadilah proses proyeksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu multigenerational transmission process atau proses transmisi generasi, yaitu merupakan proses penularan kecemasan yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menyebabkan disfungsi pada sistem keluarga. Hal ini juga menggambarkan bagaimana kemampuan dalam membangun hubungan yang sehat dan intim dengan keluarga itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam sistem keluarga itu sendiri. Selanjutnya yaitu emotional cut-off atau pemutusan emosi. Jadi pemisahan jarak dengan keluarga ini bertujuan untuk memutuskan ikatan emosi. Nah, hal ini tuh dapat terjadi pada sistem keluarga yang memiliki kecemasan dan ketergantungan emosi. Jadi, konsep pemutusan emosi ini menggambarkan orang-orang yang mengelola masalah emosional mereka yang belum terselesaikan dengan orang tua, dengan saudara kandung, dan dengan anggota keluarga lainnya itu dengan mengurangi atau memutuskan sama sekali kontak emosional dengan mereka. Selanjutnya, sibling position atau posisi saudara kandung. Jadi kehadiran saudara dapat mempengaruhi pembentukan emosi pada setiap individu karena posisi saudara sangat berdampak pada perkembangan dan perilaku seseorang. Misalnya, anak tertua cenderung lebih menyukai kepemimpinan, sedangkan anak yang paling bungsu itu lebih memilih untuk menjadi pengikut saja. Selanjutnya yaitu social regression atau regresi masyarakat. Jadi kecemasan dan stres dalam masyarakat itu akan memperkuat kebersamaan dalam keluarga. Meskipun demikian, kebersamaan tersebut juga dapat memicu ketidaknyamanan dan juga rasa cemas yang semakin besar dalam anggota keluarga. Oke, selanjutnya ada 7 teknik yang bisa diimplementasikan dalam konseling atau intervensi bullying pada keluarga. Nah, yang pertama ada evaluation problem. Evaluation problem ini merupakan salah satu teknik intervensi atau konseling dari Boynian yang mengacu pada challenge atau tantangan dan juga kompleksitas permasalahan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan juga perubahan yang terjadi dalam dinamika suatu keluarga. Nah, dalam hal ini juga ada proses instruksi atau diferensiasi untuk melihat kemungkinan permasalahan yang diwariskan dari keluarga sebelumnya. Jadi sebenarnya dari pendekatan Boynian ini secara pentingnya atau secara esensialnya tuh bisa memahami keluarga dengan sistem yang saling terkoneksi. Ya, ada enhancement of differentiation. Nah, maksudnya apa? Dari sini ada pemberian ketetapan hubungan antara satu dengan yang lain pada anggota keluarga secara personal. Nah, sebenarnya enhancement of differentiation ini tuh merupakan konsep utama ya dalam pendekatan Boynian sendiri, yang sebenarnya merujuk pada suatu hal untuk meningkatkan diferensiasi individu. Nah, dari diferensiasi individu ini sebenarnya lebih ke konteksnya tuh mengacu pada suatu kemampuan seseorang secara personal untuk dia bisa memisahkan diri dari suatu hal atau mungkin dari tekanan emosional dan juga hubungan yang gak sehat dari situ, dan juga bisa sambil mempertahankan dari hubungan yang positif dan juga sehat dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada detriangulasi. Jadi detriangulasi ini merupakan suatu pemberian kejelasan pada anggota keluarga atau pada keluarga dengan cara yang rasional dan tidak terikat pada emosi atau pengaruh emosi dari keluarga lain yang dicoba dengan konsep triangulasi. Nah, konsep triangulasi ini sendiri bisa terjadi ketika dua individu atau lebih dari suatu keluarga ini menghadirkan orang ketiga dalam suatu konflik atau masalah yang mereka hadapi. Nah, biasanya sih seringkali mereka menghadirkan hal tersebut itu untuk mengurangi suatu ketegangan di antara mereka dan juga untuk mengalihkan perhatian.
Nah, dengan adanya triangulasi ini sebenarnya adalah dalam pendekatan Boynian sendiri ini kita mau mengembalikan fokus pada hubungan langsung antara individu dalam satu keluarga. Nah, selanjutnya yang keempat ada cognitive and emotional model of relationship, di mana dalam hal ini tuh konselor mendorong pada setiap anggota keluarga untuk menggambarkan hubungan dalam keluarga secara kognitif dan juga emosional. Nah, sebenarnya dalam praktiknya ini model kognitif dan juga emosional dalam pendekatan Boynian itu sendiri itu saling terkait dan juga saling memperkuat. Nah, biasanya dalam hal ini juga dibutuhkan pemahaman yang lebih tentang pola pikir individu sehingga dapat membantu memahami peran emosi dalam dinamika suatu keluarga. Sementara untuk pemahaman dalam dinamika keluarga sendiri atau dinamika emosional itu dapat membantu untuk memperjelas pola pikir yang bisa mendasarinya. Kemudian dengan mengintegrasikan antara emosional dan juga kognitif model ini sebenarnya bisa untuk membantu anggota keluarga itu untuk memperbaiki dan juga memperkuat hubungan antara satu dengan yang lain, serta bisa mengatasi konflik atau problematika dan juga kesulitan yang terjadi di dalam dinamika suatu keluarga. Teknik selanjutnya yaitu family projection process, di mana anggota keluarga tersebut dibantu untuk mendefinisikan dirinya dan juga kesemasan yang dimiliki atas permasalahannya itu dibandingkan harus diproyeksikan kepada anggota keluarga yang lebih lemah. Contohnya seperti anak atau mungkin orang tua yang sudah lansia. Nah, di sini anggota tersebut pendefinisiannya itu termasuk masalah yang dimiliki hingga dampak atau pengaruh yang bisa terjadi pada generasi selanjutnya. Teknik selanjutnya yaitu ada person to person relationship, di mana antar anggota itu masing-masing bisa saling menanyai. Nah, yang terakhir yaitu teknik boundary formation, di mana ada pengubahan atau pengembalian hubungan sebelum ada masalah ya menjadi hubungan yang lebih baik dengan memanfaatkan boundaries seperti motivasi diri, keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki yang berasalnya dari I stand itu agar hubungan antar keluarga itu lebih baik dan juga untuk membuat diferensiasi dirinya itu lebih baik. Nah, dari ketujuh teknik ini itu akan disesuaikan oleh konselor atau terapis berdasarkan permasalahan yang dimiliki. Namun dalam Boynian tentunya nanti akan menerapkan 8 konsep yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga langkah-langkah penting seperti genogram, triangulasi, dan lain-lainnya. Nah, dari ketujuh teknik ini itu akan disesuaikan oleh konselor atau terapis berdasarkan permasalahan yang dimiliki. Namun dalam Boynian tentunya nanti akan menerapkan 8 konsep yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga langkah-langkah penting seperti genogram, triangulasi, dan lain-lainnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada materi kali ini. Jadi, secara garis besar, dalam praktik terapi keluarga yang menerapkan teori Bowen ini juga berguna untuk membantu keluarga mengenali dan mengubah pola interaksi yang ada di antara mereka. Proses terapi tersebut biasanya melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan guna menunjang teknik-teknik tersebut. Yang pertama yaitu genogram. Jadi terapis atau konselor dapat menggunakan genogram yang berupa sebuah diagram yang menggambarkan sebuah hubungan keluarga serta pola emosional yang ada di lintas generasi. Alat ini memungkinkan keluarga untuk melihat bagaimana masalah dan dinamika tertentu mungkin telah diwariskan dan bagaimana mereka mempengaruhi hubungan saat ini. Nah, apa sih genogram itu? Jadi, genogram merupakan jenis pohon keluarga tertentu yang menunjukkan informasi tentang riwayat genetik seseorang. Hal ini dapat digambarkan menggunakan simbol atau bentuk dasar yang menggambarkan kualitas suatu hubungan, ikatan emosional, dan orang lain yang signifikan. Genogram ini biasanya digunakan dalam bidang medis dan juga saat melakukan psikoterapi. Adapun jenisnya itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu genogram keluarga. Merupakan genogram yang paling umum. Biasanya menampilkan sejarah keluarga seseorang yang cukup dekat dengannya hingga dengan 3 generasi keluarga.
Dengan genogram keluarga, seseorang dapat memeriksa anggota keluarganya, terutama mereka yang memiliki keluarga beragam atau struktur yang kompleks. Kemudian genogram hubungan, yang mana dapat mengidentifikasi bagaimana satu individu terkait dengan yang lain. Ini mungkin bisa berisi terkait informasi seperti pernikahan, hubungan berkomitmen, hubungan sementara, ataupun hubungan biasa. Kemudian ada juga yang namanya genogram medis. Nah, ini sangat berguna untuk yang memiliki mungkin penyakit turunan ya. Genogram medis dapat digunakan untuk menentukan penyakit apa yang mungkin dibawa di dalam. Langkah penting lainnya yaitu pembelajaran diferensiasi. Salah satu fokus utama terapi adalah membantu individu mengembangkan tingkat diferensiasi diri yang lebih tinggi. Hal ini berarti keluarga akan belajar memisahkan antara pikiran dan perasaan mereka sendiri, serta antara perasaan mereka dan orang lain. Dengan diferensiasi yang lebih baik, individu dapat mempertahankan identitas mereka sendiri sambil tetap berhubungan secara emosional dengan anggota keluarga lainnya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Sekar, di mana yang disampaikan adalah langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan saat menerapkan teknik Bowean. Yang ketiga adalah penurunan triangulasi, di mana triangulasi ini terjadi ketika dua anggota keluarga yang mengalami konflik melibatkan pihak ketiga untuk mengurangi ketegangan. Terapis atau konselor akan bekerja sama dengan keluarga untuk mengenali dan mengurangi penggunaan triangulasi sebagai cara mengelola ketegangan. Yang keempat merupakan pendekatan sistemik. Pendekatan ini mengadopsi pendekatan sistemik dengan memahami bahwa masalah individu tidak bisa dipisahkan dari konteks sistem keluarga yang lebih besar. Masalah emosional atau perilaku seseorang dilihat sebagai hasil dari interaksi dan pola yang ada dalam seluruh keluarga. Dengan demikian, solusi tidak hanya difokuskan pada individu, namun juga pada dinamika yang ada dan pola komunikasi dalam keluarga tersebut. Baik, setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai teknik dan penerapan Bowenian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai adanya studi semi-eksperimental yang dilakukan di Iran, ditulis oleh Mofasali dan Hasan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas terapi keluarga sistem Bowenian dalam mengatasi kebosanan dalam pernikahan dan memaafkan pasangan pada keluarga yang terkena dampak perselingkuhan. Pelaksanaan studi tersebut dilakukan selama 1 tahun, yaitu mulai dari Maret 2015 hingga Maret 2016 di klinik layanan psikologis di kota Mashhad, Iran. Tempat tersebut dipilih karena menjadi rujukan bagi pasangan yang mengalami masalah terkait perselingkuhan, yang mana merupakan fokus utama dari studi penelitian ini. Pendekatan terapi keluarga Bowenian menekankan pentingnya memahami dan mengatasi pola interaksi dalam keluarga yang dapat menyebabkan masalah psikologis dan emosional. Teori ini berfokus pada peningkatan pemahaman diri dan pengelolaan yang dapat membantu individu dan pasangan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, termasuk yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Nah, dalam konteks penelitian ini, diharapkan bahwa terapi keluarga Bowenian dapat membantu pasangan dalam meningkatkan komunikasi dan pemahaman diri, sehingga mampu mengatasi dampak negatif dari perselingkuhan, seperti kebosanan dan kesulitan dalam memaafkan pasangan mereka. Kebosanan pernikahan dianggap sebagai kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh konflik jangka panjang dan tuntutan emosional. Sedangkan memaafkan diartikan sebagai proses yang membantu individu menghadapi konsekuensi negatif dari konflik interpersonal dan intrapersonal. Ketidakmampuan untuk memaafkan itu dapat menyebabkan ruminasi mental dan juga gejala depresi. Nah, pada studi ini, desain penelitian yang digunakan adalah pretest dan post-test dengan kelompok kontrol non-ekuivalen. Populasi penelitian mencakup semua pasangan yang terdampak oleh perselingkuhan berdasarkan catatan di klinik layanan psikologis di Mashhad dari Maret 2015 hingga Maret 2016. Sampel penelitiannya terdiri dari 30 wanita yang secara sukarela berpartisipasi.
Mereka kemudian dibagi dalam kelompok eksperimen dan kontrol dan masing-masing berisi 15 subjek. Lebih lanjut, instrumen penelitian yang digunakan adalah couple burnout measure guna mengukur kebosanan dalam hubungan perkawinan dan forgiveness scale untuk mengukur kemampuan memaafkan. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis kovarian atau Markova untuk menguji efektivitas intervensi. Mohon maaf ya, agak kebelibet ini. Nah, kemudian untuk hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terapi keluarga sistem Powenian efektif dalam mengurangi kebosanan dalam perkawinan, termasuk kelelahan fisik, emosional, dan mental. Kedua, terapi keluarga sistem Powenian efektif untuk meningkatkan kemampuan memaafkan pada pasangan yang terkena dampak perselingkuhan. Tabel dan analisis statistik menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol pada post-test. Jadi, kesimpulan utamanya adalah bahwa kemudian terapi keluarga sistem Powenian ini dapat dianggap sebagai intervensi yang efektif untuk memperbaiki dinamika pernikahan yang terganggu oleh ketidaksetiaan pasangan. Oke, teman saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai studi kasus terkait dengan Powenian. Terima kasih. Lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian studi kasus yang kami angkat kali ini. Nah, di sini ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu berusia 40 tahunan, seorang anak laki-laki usia 15 tahun, dan kakaknya perempuan yang sudah di usia mahasiswa. Nah, bersama mereka tinggal ayah dari si ibu yang berusia 80 tahunan dan menderita penyakit Alzheimer. Nah, kehadiran si ayah yang memiliki sakit Alzheimer ini ternyata berdampak pada dinamika di keluarga tersebut. Nah, si ibu jadi lebih banyak bekerja merawat ayahnya dan berhenti bekerja, sehingga sang suami kemudian harus menambah pekerjaan ya, beban pekerjaannya bertambah. Kemudian anak laki-lakinya yang didiagnosis memiliki ADHD sejak umur 7 tahun juga mulai menolak untuk minum obat gitu ya, dan membolos sekolah. Yang dilakukan adalah dengan membantu mereka untuk melihat peran-peran yang anggota keluarga yang ada di dalam keluarga tersebut, dan dengan cara membuat sebuah diagram. Nah, diagram itu kemudian akan digunakan pada sesi-sesi terapi selanjutnya. Nah, Dr. Gilbert sendiri mengatakan bahwa sangat penting bagi dirinya untuk berpegang pada teori yang sudah ada agar dia bisa tetap tenang, bisa tetap fokus dalam menghadapi persoalan dari keluarga ini. Nah, sesi-sesi berikutnya Dr. Gilbert menggunakan diagram tadi yang sudah dibuat oleh beliau, kemudian membantu bagaimana masing-masing keluarga itu, masing-masing anggota keluarga untuk melihat posisi mereka di dalam keluarga dan berupaya untuk mencapai keseimbangan sehingga keberadaan ayah yang sedang sakit itu dapat menciptakan situasi emosional yang tenang di dalam keluarga itu. Seperti itu. Terima kasih. Nah, mereka datang kepada Dr. Gilbert dalam kondisi yang cukup cemas gitu ya, sebagai sebuah keluarga yang cemas. Nah, dalam hal ini Dr. Gilbert memberikan upaya terapi, yaitu mengawalinya dengan kedua orang tuanya, karena di sini kedua orang tua dilihat sebagai mentor bagi anak-anak, dan mereka berdua adalah figur kunci yang paling penting itu dalam menjaga kestabilan emosi di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu Dr. Gilbert memanggil yang pertama kali adalah ayah dan ibu dari keluarga ini. Nah, mereka
Kemudian datang berkonsultasi. Tujuan Dr. Gilbert adalah awalnya untuk meredakan kecemasan dari keluarga ini.